Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perspektif etologi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. 1. Amalia Purnamasari. 2. Saya sendiri Amalia. 3. Devi Fatimah Putri. 4. Farah Ramadhani. 5. Maya Julia Dwi Kanti. 6. Muhammad Iqbal. 7. Muhammad Parian. Baiklah, pembahasan pertama akan dibacakan oleh Amalia Purnamasari. Peta konsep perspektif etologi. Yang pertama, teori secara umum menurut para ahli. Yang kedua, konsep atau isu. Yang ketiga, pesan moral. Dan yang keempat, solusi. Perspektif etologi secara umum. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, dan logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara etimologi, etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun, etologi lebih dahulu dikenal sebagai ilmu perilaku hewan. Dapat dikatakan bahwa etologi adalah ilmu disiplin yang mempelajari perilaku binatang dan hewan. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi. Terkait evolusi yang ditandai dengan periode penting atau peka, konsep periode adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang munculnya perilaku tertentu secara optimal. Perspektif etologi menurut para ahli. Yang pertama, John Bowlby. Etologi ialah studi ilmiah pada perilaku binatang yang dianggap sebagai cabang zoologi. Teori etologi diartikan sebagai ilmu yang bermula dari tingkah laku hewan. Tokoh yang menganut paham etologi adalah seorang naturalis yang mempelajari hewan di lingkungan alami, bukan di laboratorium. Teori yang membahas etologi yaitu 1. Teori seleksi alam, 2. Etologi modern, 3. Teori Bowlby. Yang kedua, Hinde. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku hewan, dan juga menekankan pada kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang ragam berubah sepanjang hidup. Dengan kata lain, ada periode penting atau sensitif bagi beberapa pengalaman yang merupakan konsep kunci. Teori ini ditegakkan berdasarkan penelitian yang cermat terhadap perilaku dalam keadaan nyata. Yang pertama ada menurut Nicholas Tinbergen. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait evolusi yang ditandai oleh periode penting atau peka. Konsep periode penting atau critical period adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang memunculkan periode tertentu secara optimal. Berikutnya penyebab timbul perilaku manusia. Yang pertama ada yang bersifat bawaan. Pokok utama dari perilaku yang bersifat bawaan adalah bahwa kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatannya tidak mengubah perilaku. Yang kedua, diperoleh dari hasil belajar. Meskipun tingkah laku manusia bersifat bawaan, namun pengalaman ikut terlibat. Yang ketiga, perilaku individu. Dalam perilaku individu ada bawaan sejak lahir, yaitu perilaku bawaan yang mengikuti perintah yang tak berubah-ubah dan sering diperlihatkan dalam bahasa tubuh. B. Belajar. 1. Imprinting. Imprinting merupakan tipe atau model belajar yang sangat cepat dan tidak dapat terlupakan yang menempati tahapan-tahapan penjajakan awal. 2. Habituation atau pembiasaan. Hewan dan manusia akan berhenti merespon suatu rangsangan saat mereka belajar bahwa hal tersebut tidak berbahaya. Contohnya, anak akan berhenti menangis jika ia sudah mengenali teman-teman baru di kelasnya. 3. Trial and error. Trial and error secara bahasa berarti mencoba dan belajar dari kesalahan. 4. Classical condition. Classical condition merupakan suatu bentuk proses belajar dengan menggabungkan stimulus baru dengan stimulus alami sebagai respon perkembangan normal. Kejadian berulang pada stimulus baru dengan digabungkan stimulus alami akan menghasilkan suatu proses belajar yang akan menggantikan respon normalnya dengan bentuk yang baru. 5. Insight atau wawasan atau pengetahuan. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengenali suatu masalah dan mencari pemecahannya. 4. Perilaku sosial. 1. Kompetitif. Kompetitif dapat dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya. 2. Mengancam. Inti perilaku mengancam adalah berusaha menakuti individu lainnya. 3. Reproduksi.
dilakukan oleh manusia untuk menarik perhatian lawan jenis. 4. Perindukan dan altruisme, perilaku orang tua yang dilakukan untuk melindungi anaknya. 5. Kelompok, beberapa individu yang membantu kelompok sementara ataupun dengan anggota-anggota individu lainnya. Masalah teori etologi. 1. Konsep periode kritis dan periode sensitif atau masih kaku. 2. Terlalu menekankan pada dasar biologis. 3. Perhatian terhadap kognisi kurang memadai. 4. Teori tersebut lebih baik menghasilkan penelitian dengan hewan daripada manusia. Selanjutnya masalah perspektif etologi penemuan Lawrence. Penemuan terpenting kedua Lawrence mengenai pembelajaran awal burung Nidipogus muda, proses yang disebutnya jejak. Lawrence mengamati bahwa keluarga burung seperti angsa dan ayam secara spontan menuruti induknya dari hampir hari pertama setelah menetas, dan ia menemukan bahwa tanggapan berikut ini dapat dipindahkan pada stimulus yang berubah-ubah jika telur diinkubasi secara buatan dan stimulus dipertunjukkan selama periode kritik. Ini disebut periode sensitif yang mencakup hari-hari setelah penetasan. Konsep ini telah secara luas diadopsi dalam psikologi perkembangan. Nico Tinbergen membukakan bahwa etologi selalu perlu memperhatikan 4 jenis penjelasan tipe hal perilaku fungsi. Bagaimana perilaku berpengaruh kuat pada kesempatan hewan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. 2. Yang menyebabkan. Apakah stimuli yang mendapatkan tanggapan itu dapat bagaimana telah diubah oleh pembelajaran terkini. 3. Pengembangan. Bagaimana perilaku berubah dengan umur dan apakah pengalaman awal yang perlu untuk perilaku untuk diperlihatkan. 4. Sejarah evolusioner. Bagaimana perilaku dibandingkan dengan perilaku bersama dalam spesies terkait dan bagaimana mungkin telah melalui proses pelagian. Terima kasih. Solusi. 1. Mengetahui informasi tentang orang tersebut sebanyak mungkin. 2. Mengamati tingkah laku khasnya. 3. Membandingkan dengan tingkah laku orang. Pesan moral. Sebagai warga negara yang smart and good citizen, pesan moral yang dapat kami ambil adalah bahwa kita sebagai manusia yang harus mempunyai tingkah laku yang lebih baik daripada hewan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal, sedangkan hewan atau makhluk lainnya tidak seperti yang kami pelajari sebelumnya. Bahwa etologi itu adalah ilmu yang dapat membahas tentang tingkah laku yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang dapat mempelajari tingkah laku manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.